Baik, nama saya Randy Nyoski, NRP 0031. Pada kali ini kita akan membahas tentang atau ingin memberikan penjelasan tentang beberapa hal tentang eh, Project Management Plan, Project Charter, serta struktur budaya organisasi dalam hal penginputan untuk skop dari manajemen cost ini dalam hal proyek komputer. Jadi ketiga hal tersebut akan mempengaruhi dalam inputan pada plan cost management. Di mana plan cost management itu merupakan proses menentukan bagaimana biaya produk yang akan dianggarkan dan dikendalikan. Nah, dari pertama project charter itu sendiri. Jadi project charter akan menyediakan sumber daya keuangan yang telah disetujui sebelumnya dan serta berisi juga rincian biaya proyek yang akan dikembangkan. Selain itu juga proyek charter juga memberikan memberikan identifikasi persyaratan serta persetujuan proyek yang akan mengaruhi pengelolaan biaya proyek. Dan itu ada project management plan. Nah, di sini ada dua hal lagi, yaitu ada schedule management plan. Di mana di sini sebagai menetapkan kriteria dan kegiatan untuk mengembangkan serta memantau dan mengendalikan jadwal. Kemudian ada risk management plan, yaitu menyediakan pendekatan untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan memantau risiko yang akan mungkin terjadi. Nah, kedua hal ini akan menyediakan proses serta kontrol yang akan mengaruhi estimasi serta juga manajemen dalam hal pembiayaan. Selain itu, struktur dan budaya organisasi juga mempengaruhi hal input dalam price cost management ini, di mana pendistribusian wewenang dan standar perilaku serta adanya pembagian spesialisasi tugas, penyebaran lokasi pekerjaan, dan tingkatan organisasi. Nah, selain itu juga ada pengaruh lingkungan yang dalam hal ini yaitu ada eksternal maupun internal. Di mana eksternal mungkin secara tidak langsung akan mempengaruhi dari kinerja ataupun struktur budaya organisasi. Nah, lingkungan eksternal itu ada makro dan mikro. Di mana makro itu mungkin ada hubungan tentang politik, terus juga ada dengan pemerintah, dan untuk mikro itu sendiri mungkin kita akan berlangsung hubungan dengan vendor, serta juga uh, konstruksi gitu. Dan lingkungan internal itu lebih ke arah pendalam organisasian, baik kita berhubungan dengan stakeholder, terus lingkungan pekerjaan, dan juga peralatan dan mesin. Dan hal itu dipengaruhi dalam struktur budaya dan organisasi. Nah, selain itu, project management plan itu juga mempengaruhi dalam proses yaitu yang estimate cost, di mana itu proses pengembangan perkiraan biaya yang dibutuhkan. Di sini project management plan akan dimasuk kembali dalam inputan dari estimate cost, di mana di sini akan ada cost management plan, mana yang akan menjelaskan metode dan estimasi yang didapat digunakan dan dibutuhkan untuk estimasi biaya. Selain itu juga akan adanya quality management plan, itu menggambarkan kegiatan serta sumber daya yang diperlukan untuk tim proyek untuk mencapai sasaran mutu yang ditetapkan. Dan juga ada scope baseline. Di sini akan mencakup tentang project scope statement, WBS, serta WBS dictionary. Dan di sini struktur budaya organisasi juga sama, itunya tentang wewenang pembagian tugasan, standar perilaku, dan juga ada tingkatan organisasi. Selain itu, project management plan juga akan mempengaruhi sebagai inputan dalam determine project budget, di mana di sini merupakan proses agregisasi perkiraan biaya untuk menetapkan dasar-dasar biaya resmi. Semana di sini akan ada cost management plan kembali, itu menggambarkan bagaimana biaya proyek yang akan disusun ke dalam anggaran proyek. Serta ada juga resource management plan, itu menyediakan informasi tentang tarif, perkiraan biaya perjalanan, dan biaya perkiraan lainnya yang diperlukan. Serta juga ada scope baseline, yaitu mencakup seperti tadi, scope statement, WBS, dan dictionary untuk estimasi biaya serta juga manajemennya. Dan struktur budaya organisasi pasti akan seperti itu kembali, yaitu sebagai pembagian spesialisasi tugas, penyebaran lokasi, dan juga pekerjaan, serta ada tingkatan organisasi. Dan selain itu akan juga mempengaruhi dalam control cost, di mana itu proses pemantauan status proyek untuk memperbarui biaya proyek dan mengelola perubahan baseline dari biaya. Sini project management akan mengatur tentang sebagai inputan dari kontrol cost itu sendiri. Di sini ada cost management plan, itu menggambarkan bagaimana biaya proyek akan dikelolakan dikendalikan. Terus juga ada cost baseline,
Yaitu dengan cara dibandingkan dengan hasil aktual untuk menentukan apakah perubahan atau tindakan korektif diperlukan untuk proyek ini. Serta juga ada perform measurement baseline. Jadi saat kita menggunakan analisis value yang diperoleh, maka PMS ini akan dibandingkan dengan hasil aktual untuk menentukan apakah perubahan atau tindakan korektif ini diperlukan. Seperti itu untuk hal project management plan dalam input control cost. Nah, mungkin sekian yang bisa dijelaskan tentang project management plan dan project charter serta struktur organisasi dalam hal mempengaruhi dari cost management seperti itu. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Clarissa Putri Ardianti. Di sini saya selaku anggota tim dari proyek sewa komputer. Nah, yang akan saya sampaikan pertama di sini adalah tentang bagaimana tim kami merencanakan biaya untuk proyek sewa komputer. Nah, dalam merencanakan biaya ini dibagi menjadi beberapa bagian. Di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana kami merencanakan dan meninjau ataupun mengidentifikasi kondisi pasar, nilai tukar mata uang, kemudian informasi bisnis dan juga PIMS. Nah, yang pertama adalah terkait kondisi pasar. Di Indonesia sendiri, dalam penggunaan internet mengalami peningkatan rata-rata 10,2% untuk setiap tahunnya. Hingga saat ini, terhitung pengguna internet di Indonesia mencapai 171,17 juta. Artinya, banyak orang yang memerlukan media internet, baik itu smartphone, tablet, komputer, ataupun laptop. Nah, bagi sebagian orang yang memerlukan device-device mahal seperti komputer dan laptop dan hanya dipakai untuk sementara waktu, mereka akan cenderung lari ke rental komputer. Lebih baik menyewa untuk sementara waktu daripada membeli. Namun jika kita menargetkan klien sebagai seorang individual, maka itu akan susah. Proyek sewa komputer ini akan kurang menjanjikan. Namun ada peluang yang menjanjikan jika kita menargetkan perusahaan yang baru mulai atau perusahaan kecil seperti akuntan dan notaris mandiri. Dalam kasus ini, persewaan komputer di Surabaya sendiri tidak banyak. Justru warung internet atau warnet lah yang susah berkembang akhir-akhir ini. Jadi untuk kondisi pasar sewa komputer masih dalam skala aman dan berpotensi menjanjikan. Nah, kemudian yang kedua adalah terkait nilai tukar mata uang. Bicara nilai tukar mata uang, pasti ini adalah hal yang sangat sensitif karena setiap harinya nilai tukar mata uang itu selalu berubah. Hingga saya mempresentasikan saat ini di tengah pandemi corona, Indonesia tidak diuntungkan dengan keberadaan corona ini dikarenakan nilai tukar mata uang juga ikut naik, artinya rupiah melemah. Nah, $1 Amerika Serikat saat ini setara dengan 15.767,55 rupiah. Artinya ini naik lebih jauh daripada hari-hari biasanya. Jadi nilai tukar mata uang ini sangat sensitif, tidak dapat ditetapkan satu hari tertentu. Kemudian untuk informasi bisnis, dalam bisnis sewa komputer ini merupakan bisnis yang dilakukan oleh vendor dengan klien, yaitu penyewa komputer. Bisnis ini menyediakan komputer disertai dengan atribut baik software, hardware tambahan, serta jasa pemasangan. Vendor juga menyediakan jasa pengantaran. Nah, namun hal ini bersifat opsional, bisa diurus sendiri oleh penyewa atau diurus sekalian oleh vendor. Bisnis ini dilakukan pembayarannya dilakukan penuh di awal maupun dicicil. Namun di akhir persewaan nanti, vendor akan melakukan cek barang sewaan. Jika ada kerusakan, akan dikenakan denda sesuai yang telah disepakati di awal. Kemudian untuk Project Management Information System, nah atau biasa disingkat dengan PMIS. Nah, PMIS ini merupakan sebuah informasi proyek yang digunakan oleh manajemen tingkat atas dan manajemen tingkat bawah untuk berkomunikasi. Jadi isi dari PMIS ini setidaknya mengandung 3 hal. Nah, dalam proyek sewa komputer ini, PIMS ini bisa menggunakan hal-hal berikut. Yang pertama, ada shared digital access.
Nah, di sini proyek sewa komputer ini menggunakan server vendor dan juga sistem penyimpanan shared cloud. Nah, apa artinya? Sehingga data yang dimiliki oleh vendor itu dapat diakses oleh semua pekerja. Jadi terjadi keterbukaan data, tidak terjadi asimetri. Kemudian yang kedua adalah scheduling tool. Tool yang cocok untuk sewa komputer ini adalah menggunakan metode Gantt dengan set akses yang dapat menampung semua scheduling di kegiatan vendor. Artinya penjadwalan atau tool penjadwalan ini sangat penting digunakan, mengingat catatan manual tidaklah efektif untuk sewa komputer. Kemudian resource management tool. Nah, resource ini dapat melibatkan financial resource berupa money, kemudian human resource yaitu people, dan material resource berupa things. Nah, sewa komputer ini bisa menggunakan Microsoft Project untuk mengontrol ketiga-tiganya. Nah, PMIS ini sebenarnya bersifat fleksibel dan kita dapat memperbarui asalkan semua pekerja mengetahui dan dapat digunakan untuk berkomunikasi secara efektif dengan manajer tingkat atas. Nah, demikianlah beberapa presentasi mengenai merencanakan biaya. Harapannya, apa yang telah dituangkan di sini dapat digunakan oleh pihak sponsor untuk input dari kegiatan selanjutnya. Sekian, terima kasih. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Rizky Fadlillah. Kali ini saya akan melanjutkan penjelasan mengenai perencanaan bayar proyek sewa komputer pada proyek cost management. Yang selanjutnya adalah prosedur pengendalian keuangan. Pada proyek sewa komputer yang akan kami lakukan, kami menggunakan data analisis sebagai prosedur pengendalian keuangan proyek kami. Dengan menggunakan prosedur ini, diharapkan kami dapat mengecek kesesuaian measurement baseline proyek kami dengan scope baseline, cost baseline, dan schedule baseline yang sudah kami tentukan pada proses sebelumnya. Selain itu, penggunaan teknik ini akan membantu kami dalam melakukan proyeksi antara planned value, earned value, actual cost forecasting, serta reserve analysis pada proyek kami. Selanjutnya merupakan standar akuntansi dan keuangan. Pada proyek kami akan menggunakan standar akuntansi keuangan untuk entitas tanpa akuntabilitas publik atau SAK etap. Hal ini dikarenakan kami merupakan entitas yang belum memiliki badan hukum resmi. Dan dengan menggunakan SAK etap ini diharapkan proyek kami dapat memiliki laporan keuangan yang transparan dan bisa dipertanggungjawabkan. Selanjutnya merupakan standar kontrak pada proyek kami. Standar kontrak pada proyek kami akan mengacu pada Peraturan Menteri PUPR Nomor 7/PRT/M/2019 tentang standar dan pedoman pengadaan jasa konstruksi melalui penyedia. Keputusan tim kami menggunakan standar proyek ini karena sebagian besar dana proyek kami diperoleh dari dalam negeri dan bukan dari dana luar negeri atau loan. Jadi oleh karena itu standar kontrak internasional dirasa kurang cocok untuk proyek kami. Selanjutnya saya Muhammad Nafar Rasyad. Seperti yang sudah disampaikan oleh teman-teman saya sebelumnya, saya juga dari anggota tim proyek tentang apa-apa saja masukan bagi dalam proses perencanaan biaya sebuah proyek. Nah, melanjutkan teman saya, masukan yang selanjutnya adalah informasi proyek yang sudah lalu. Dengan adanya informasi proyek yang sudah lalu, bisa menjadi acuan bagi kita, bagi perusahaan di saat ini dalam merencanakan biaya proyek. Dengan informasi ini, kita bisa memperkirakan pengeluaran-pengeluaran dalam proyek sewa komputer kita ini. Seperti itu. Nah, yang selanjutnya ada database keuangan. Dalam proyek ini, di sini kita akan menggunakan database keuangan yang sudah kita miliki sebelumnya untuk mengestimasi pemasukan dan biaya-biaya yang akan kita keluarkan selama proyek ini berlangsung. Nah, dengan input dari database keuangan, kita bisa tahu secara berkala kondisi keuangan kita terkini dan kedepannya seperti apa. Jadi dengan menggunakan database keuangan ini dalam perencanaan biaya, kita bisa tahu start kondisi keuangan kita seperti apa dan kedepannya akan seperti apa. Jadi dalam perencanaan biaya nanti kita bisa lebih optimal lagi dan
harapannya dengan perencanaan yang sudah optimal seperti itu, dengan di salah satu inputnya database keuangan, kita bisa meraup keuntungan yang lebih banyak lagi, keuntungan yang lebih optimal lagi, seperti itu. Nah, dan yang terakhir adalah SOP perusahaan. Seperti perusahaan pada umumnya kita juga punya SOP. Nah, di SOP perusahaan kita kali ini kita akan mengatur beberapa hal. Seperti SOP ini akan mengatur tentang bagaimana aliran dana di perusahaan dalam proyek ini khususnya. Kemudian bagaimana proses dalam alur pengajuan dana atau anggaran. Selanjutnya juga mengatur tentang bagaimana penyusunan RAB di setiap proyeknya, khususnya dalam proyek sewa komputer ini. Dan yang terakhir juga mengatur sampai ke laporan pertanggungjawaban dari setiap pengajuan dana yang dilakukan selama proyek, khususnya di proyek sewa komputer kita kali ini. Seperti itu. Nah, berikut tadi sekian dari kami tentang masukan-masukan atau input dalam merencanakan biaya selama proyek. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Saya mewakili tim proyek. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.